Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching. Dalam hal ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama rekan sejawat di sekolah saya. Untuk praktek coaching hari ini saya menggunakan model Tirta. Apa itu model Tirta? Tirta di sini adalah akronim dari T adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching bersama rekan sejawat, di mana saya sebagai coach dan rekan saya bernama Rahmanul Fitri sebagai coaching. Kasusnya sebagai berikut. Rekan saya bernama Rahmanul Fitri atau biasa dipanggil Ustazah Fitri adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah saya. Mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas. Kebetulan murid yang beliau ajar dari murid kelas 3 sampai kelas 6. Ustazah Fitri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah. Nah, Ahwan Zah Suci, boleh minta waktunya sebentar ya Zah? Jadi gini Zah, Ana ingin memproses pembelajaran bahasa Inggris yang Ana alami Zah. Baik Zah Fitri, saya alhamdulillah punya waktu nih Zah. Nah, sekarang pembelajaran PAI. Jadi 1 jam ke depan saya punya waktu untuk mendengarkan cerita Ustazah. Dan apa yang mau Ustazah ceritakan? Jadi gini Zah, belakangan ini saya merasa antusias, minat, semangat anak-anak didik yang saya ajar di kelas itu menurun Zah, berkurang. Terus selain minat itu berkurang, tugas yang saya berikan, karena dari tugas yang saya berikan itu hanya kurang 50% siswa yang mengerjakan Zah. Jadi ini menjadi beban atau menjadi pikiran bagi saya Zah. Jadi saya butuh solusi kayaknya nih Zah, perlu berbincang-bincang bersama Ustazah Suci. Jadi menurut Ustazah Fitri, apa yang Ustazah harapkan nih dari obrolan kita hari ini Zah? Apa yang ingin Ustazah dapatkan? Yang saya harapkan nih Zah dari obrolan kita nih, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Zah. Saya bisa memancing lagi minat siswa saya, menumbuhkan lagi semangat belajarnya. Jadi dapat solusi lah Zah dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Zah. Menurut Zah Fitri, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ustazah kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah? Kalau saya ingat-ingat ya Zah, permasalahannya itu mungkin dari proses pembelajaran yang sedikit membosankan kayaknya ya Zah ya, yang terlalu monoton, terus kurangnya interaktif antara saya sebagai guru dengan murid, yang mana mungkin juga dipengaruhi dengan dominannya saya di kelas sepertinya Zah. Jadi siswa itu kurang aktif. Jadi mereka dengan aktifnya mereka itu
Mereka merasa kurang kebebasan dalam menyampaikan pendapat mereka, Zah. Mungkin dari situ mungkin permasalahannya, Zah. Oh, begitu ya, Zah. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ustazah nih kembali antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris? Mungkin dengan proses pembelajaran yang menyenangkan kali ya, Zah. Dengan proses pembelajaran yang asyik, menyenangkan, menarik, mungkin seperti itu kali ya, Zaya. Tidak monoton dan kemudian itu jadi menjadi tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ustazah. Ya, jadi pembelajaran itu harus asik, tidak monoton dan tidak membosankan gitu ya. Lalu menurut Ustazah nih, apa saja yang bisa membuat murid itu tidak bosan, justru malah asyik gitu ya, merasa ketagihan, menagih lagi kapan belajar bahasa Inggris. Nah, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa ketagihan, bosan belajar dengan Ustaz? Menurut saya mungkin ini, Zah, pembelajaran itu sepertinya lebih terpusat kepada siswanya mungkin ya, Zaya, yang mana tidak hanya gurunya yang terlalu dominan, tapi siswanya yang aktif mungkin dalam proses pembelajaran ini ya, Zah. Sehingga siswa itu mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat, sehingga mereka juga bebas untuk berekspresi. Kemudian siswa itu harus siswa yang lebih aktif gitu ya dalam proses pembelajaran ini, dan bukan gurunya yang dominan ya, Zah. Terus kemudian dengan bisa ditambahkan dengan ice breaking mungkin ya, Zaya, sehingga anak itu terpancing semangatnya untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan. Terus mungkin juga bisa ini dengan games mungkin dengan ada games, jadi siswa itu menarik nih belajar mungkin ya, Zaya. Terus atau juga bisa dengan lagu mungkin ya, Zaya, agar pembelajaran itu bisa asik, siswa itu menjadi antusias, menjadi minatnya itu keluar gitu dalam pembelajaran ini mungkin kali ya, Zaya. Juga interaksi yang aktif antara guru sama siswanya, Zah. Nah, kalau dari tugas, Zah. Nah, mengenai tugas yang masih 50% dikumpulkan ini, ceritakan apa aja penyebabnya sehingga siswa kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Apa saja yang menyebabkan mereka tuh tidak antusias dalam mengumpulkan tugas? Mereka cenderung 50%-nya tidak menyelesaikan tugas itu dengan baik. Mungkin, Zafal, kenapa yang mengerjakan tugas itu hanya lebih kurang 50% siswa itu, faktornya mungkin Zah? Mungkin karena tugasnya yang terlalu banyak mungkin ya, Zah. Sementara dari siswa-siswa itu sendiri, mereka tidak tahu ini soalnya maksudnya ini loh. Mereka itu tidak paham dengan petunjuk soal mungkin ya, Zaya. Sehingga mereka itu tidak tahu hal apa yang mereka lakukan terhadap soal itu, atau arah soalnya kemana, yang diminta soal itu apa. Mungkin mereka belum paham maksud dari soal itu, Zah. Sehingga dengan mereka tidak pahamnya soal itu menimbulkan rasa malas mungkin ya, Zaya, menimbulkan rasa malas, menimbulkan rasa jenuh dari proses pembelajaran itu. Sehingga yang menyelesaikan tugas itu hanya lebih kurang 50% karena mereka tidak paham apa maksud dari soal itu, Zah. Bagaimana mereka menjawab pertanyaannya? Malu, Zah, untuk menyampaikan kalau dia itu belum paham apa tujuan dari maksud dari butiran-butiran soal tersebut, Zah. Kalau boleh tahu, apakah Ustazah menggunakan sumber belajar yang bisa dijadikan panduan di kelas gitu? Ada sih, Zah, sumber belajarnya. Kalau saya sih menggunakan saya biasa menggunakan sumber belajar itu Puteks yang ada di perpustakaan, Zah. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang Ustazah gunakan, yang bisa digunakan, Zah? Coba Ustazah jelaskan.
sumber belajar selain buku teks ya Za. Mungkin bisa ini Za. video dari YouTube mungkin ya Za ya, bisa ya Za ya, kayak video YouTube atau media kartu, kayaknya juga bisa itu, media kartu, gambar, atau bahkan benda-benda konkret yang kita menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang Za, kayak menggunakan TikTok gitu mungkin contohnya, atau Reels yang ada di IG itu, atau mungkin kalau berbentuk soal itu bisa menggunakan kayak Kahoot mungkin ya Za ya. Nah, sekali Ustazah, saya yakin bila Ustazah menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ustazah sebutkan tadi, maka murid-murid akan kembali antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencananya Zah untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya berarti ya saya. Ya. Rencana saya sih Zah, kayaknya yang pertama itu saya akan merancang kembali pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan, yang menarik dengan menggunakan beberapa sumber belajar yang beragam. Bisa kayak tadi ya Zaya, kayak YouTube, TikTok, Reels, Kahoot. Terus bisa juga dengan ini, dengan yang nggak kalah ini, bisa menggunakan kayak TikTok, karena nggak bisa dipungkiri ya Zaya, zaman-zaman sekarang TikTok itu memang udah masuk ke dunianya anak-anak, bukan anak-anak saja, mungkin sudah sampai orang dewasa. Mungkin di situ bisa kita rancang pembelajaran itu bisa masuk melalui TikTok. Jadi anak tuh tidak hanya fokus kepada yang lain-lain, mereka bisa asik dengan TikTok itu tadi. Kemudian rencana saya yang kedua itu dengan tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Terus bentuk tugasnya itu nanti akan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa-siswa tersebut. Atau bisa disebut itu dengan melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi ya Zaya, sehingga kesannya murid itu tidak terpaksa untuk belajar, tetapi mereka senang, mereka tertarik, mereka yang ingin untuk belajar itu Zah. Atau bisa dengan menggunakan contohnya kayak lagu, gambar, atau cerita, atau mungkin rekaman video dari mereka Zah. Wow, bagus sekali rencana Ustazah. Semoga berhasil ya Zah. Memang terkadang kita harus melakukan ini ya Zah, merancang pembelajaran supaya siswa kita itu tidak bosan, karena kan kita berjumpa mereka terus menerus gitu ya Zah. Ya, semoga berhasil ya Ustazah. Selanjutnya, amin. Selanjutnya apa komitmen Ustazah nih terhadap rencana Ustazah ini? Siapa yang bisa membantu Ustazah? Nih, komitmen ya Zah. Gini Zah, Ana berkomitmen nih Zah, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi-materi, sehingga murid yang saya ajari itu mereka menjalankan merdeka belajar. Dan Ana juga akan membuat murid-murid itu merasa senang dalam proses evaluasi materi tersebut Zah, tanpa ada unsur paksaan, dan mungkin saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar dari mereka yang mereka sukai, sehingga minat dari belajar mereka itu keluar gitu ya Zah. Wah, bagus sekali Zah. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Zah. Amin ya Allah. Wah, terima kasih ya Zah Suci. Alhamdulillah nih, pikiran saya mulai terbuka untuk menghadapi masalah saya ini ya Zah, kegalauan saya tepatnya ya Zah ya. Terima kasih banyak waktunya Ustazah. Semoga solusi yang kita bicarakan ini itu bisa Ana lakukan di kelas ya Zah, sehingga proses pembelajaran bahasa Inggris itu tidak lagi menjadi momok bagi anak-anak. Dan semoga kita anak sama Ustazah semuanya di sini, semoga murid kita itu keluar minatnya, keluar antusiasnya untuk menerima pembelajaran dari kita semua ya Zah.
Dan semoga kita menjadi guru yang dirindukan, yang ditunggu-tunggu kehadirannya di kelas ya, Za. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Iya, sama-sama Ustazah Fitri. Tanggung jawab bersama untuk kita saling berbagi ya, sehingga ngecah terus ya gitu ya, karena jadi guru juga harus terus bergerak ya Zah, dan harus terus berinovasi ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Zah Fitri. Saya udah lega ya, terima kasih ya, Za. Iya, alhamdulillah nih bertepatan sekali jam pembelajaran saya selanjutnya nih Zah. Nah, sampai di sini dulu pembicaraan kita ya Zah. Semoga dapat diterapkan, dan terima kasih Zah Fitri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.